warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan dewan juri yang arif dan bijaksana serta panitia-panitia penyelenggara acara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang prinsip-prinsip kehidupan dan ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membuka kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di kitab Sirah Ibnu Hisham, kitab Nurul Yakin dan kitab sejarah lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pasar-pasar di kota Madinah, pedagang-pedagang di kota Madinah, dan perekonomian di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Melihat fenomena ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gebrakan kebangkitan ekonomi. Yang beliau temukan penduduk asli kota Madinah yang memiliki modal, yang memiliki harta, rata-rata mayoritas terlilit hutang dan rentenir dari orang-orang Yahudi. Dalam jangka waktu 1,5 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membalikkan itu semua. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang kita kenal, masjid pertama yang ada di dalam Islam, yaitu Masjid Kubah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh sahabat untuk melaksanakan salat 5 waktu. Lalu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, karena kaum muhajirin dari Makkah mayoritas rata-rata bisa berdagang, sedangkan kaum ansor yang mempunyai harta, yang mempunyai tanah, yang mempunyai rumah, yang mempunyai harta, itu dipersatukan dan dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang kaum muhajirin dan satu orang kaum ansor dipersatukan oleh Rasulullah SAW, jadilah persahabatan di umat Islam. Dengan diwajibkannya salat 5 waktu, dengan dipersaudarakannya kaum ansor dan kaum muhajirin yang seharinya bertemu 5 kali, menjadi semakin akrab dan menjadi semakin kompak. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada kaum muhajirin untuk diberikan modal, diberikan tanah, diberikan harta untuk berdagang di pasar-pasar kota Madinah. Begitu pula sebaliknya. Sehingga 1,5 tahun itu semua berhasil dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Itulah salah satu trik yang dilaksanakan Rasulullah SAW untuk membangun ekonomi umat, membangun ekonomi negara. Segala sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam memiliki tujuannya. Seperti yang kita kenal, maqasidus syariah. Salah satu maqasidus syariah adalah hifdzul mal, menjaga harta. Bukan hanya untuk individualisme kita, bukan hanya untuk pribadi-pribadi kaum muslimin, tapi bisa diterapkan untuk kebangkitan ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu kita bermuamalah
ketika kita bermuamalah, kita berinteraksi, melakukan kegiatan ekonomi, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan ekonomi negara kita. Salah satunya adalah mengikuti program pemerintah, yaitu Cinta Produk Indonesia. Dengan kita membeli produk Indonesia, insya Allah sedikit demi sedikit ekonomi Indonesia akan tumbuh. Kalau bukan kita yang cinta produk Indonesia, siapa lagi yang akan cinta produk Indonesia? Kalau bukan kita yang akan membeli produk Indonesia, siapa lagi yang akan membeli produk Indonesia? Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangkitkan ekonomi Indonesia dengan melaksanakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip yang pertama adalah yang Rasulullah ajarkan, yang dapat kita contoh daripada Rasulullah adalah membeli produk dalam negeri. Bayangkan jika semua produk-produk dalam negeri laris, ramai dikonsumsi oleh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia bangkit semua karena menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kegiatan ekonomi, prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak hanya diajarkan, bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW, yaitu rahimahullahu rajulan samhan iza ba'a samhan iza ishtara. Apa doanya Rasulullah SAW? Semoga Allah merahmati orang yang mudah, orang yang pandai berinteraksi dalam ekonominya, pedagang yang mudah berinteraksi untuk ekonominya, dan pembeli yang mudah berinteraksi untuk ekonominya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penjual tidak menjual dengan harga yang tidak masuk akal, dan pembeli tidak menawar dengan harga yang sangat rendah. Mari kita ikuti konsep Rasulullah rahimahullahu rajulan samhan iza ba'a samhan iza ishtara. Lalu prinsip selanjutnya adalah qaul para ulama. I'mal li dunyaka kannaka ta'ishu abada fa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Yang artinya, berbuatlah segiat mungkin untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Kata-kata ini memotivasi kita untuk semangat mencari rezeki yang halal, semangat menunjukkan potensi diri kita, semangat menunjukkan potensi bangsa dan negara, dan memotivasi kita untuk membuat dunia dan akhirat kita segiat mungkin seakan-akan esok kita akan mati. Maka kalimat prinsip ini memotivasi kita baik di dunia maupun di akhirat, sesuai anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berdoa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita sama-sama mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.